Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi kewirausahaan untuk memulai bisnis kecil. Perkenalkan anggota-anggotanya ada Felicia Dinsi Audilah, Laurentius Andreas Filipi Ilya Santoso, Maharangga Prasetyo Sukarso, dan Mahesa Nala Dwi Putra. Materi pertama ada pengenalan kewirausahaan, materi kedua berbagai badan hukum bisnis, materi ketiga pengembangan usaha bisnis, dan materi keempat bagaimana memulai bisnis kecil. Pengenalan kewirausahaan. Kewirausahaan adalah proses mendirikan dan menjalankan bisnis atau usaha tersebut. Badan usaha berbentuk badan hukum. Badan usaha berbentuk badan hukum adalah badan usaha yang di dalamnya terdapat pemisahan harta kekayaan atau aset, pemilik dengan harta kekayaan badan usaha, dan proses pendiriannya membutuhkan pengesahan dari pemerintah terhadap akta pendirian dan anggaran dasarnya. Badan usaha berbentuk badan hukum. Di dalamnya terdapat perseroan terbatas atau PT. PT adalah persekutuan modal, maka pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya. PT merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha, lahirnya perseroan melalui proses hukum dalam bentuk pengesahan pemerintah. Yang kedua, yayasan. Yayasan adalah bagi badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Yayasan bisa melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan ikut dalam suatu badan usaha. Yang ketiga, koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasar atas asas kekeluargaan. Sifat keanggotaan koperasi yaitu sukarela, bahwa tidak ada paksaan untuk menjadi anggota koperasi dan terbuka bahwa tidak ada pengecualian untuk menjadi anggota koperasi. Badan usaha bukan berbentuk badan hukum. Yang pertama, persekutuan perdata. Persekutuan perdata adalah perjanjian di mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Karena persekutuan perdata merupakan badan usaha bukan berbentuk badan hukum, maka para sekutu bertanggung jawab secara pribadi sesuai kesepakatan mereka sendiri atau sesuai dengan ketentuan undang-undang. Yang kedua, firma. Firma merupakan suatu perseroan yang didirikan untuk melakukan suatu usaha di bawah satu nama bersama. Para anggotanya memiliki tanggung jawab renteng terhadap firma. Yang ketiga, persekutuan komanditer atau CV. CV terdiri dari pesero aktif dan pesero pasif atau komanditer. Pesero aktif bertanggung jawab sampai dengan harta pribadi, sedangkan pesero pasif hanya bertanggung jawab sebesar modal yang telah disetorkan ke dalam CV. Berikut merupakan beberapa strategi mengembangkan bisnis dari akseleran yang bisa Anda lakukan untuk mengembangkan bisnis. Yang pertama, memilih lokasi yang tepat. Yang kedua, memanfaatkan media sosial. Yang ketiga, lakukan inovasi secara berkala. Yang keempat, kenali kompetitor bisnis. Yang kelima, menggunakan dana pinjaman untuk usaha. Yang keenam, rencanakan keuangan dengan baik. Bagaimana memulai bisnis kecil? Cara yang pertama adalah memastikan ide. Cara memulai usaha dari kecil yang pertama, memastikan bahwa ide yang kamu miliki bukan sekedar inovasi dari produk-produk yang sudah ada, melainkan memiliki kejelasan dan benar-benar kamu pahami. Jangan sampai kamu menghabiskan waktu hanya untuk memulai usaha yang kamu sama sekali belum kuasai, bahkan dari ide dasarnya. Penting juga mempertanyakan pada diri sendiri mengenai kenapa kamu ingin menjadi pengusaha dan memiliki usaha sendiri, kenapa kamu ingin membangun usaha sendiri, lalu apakah kemudian bisnis yang kamu bangun akan tetap kecil atau bisa menjadi besar.
Bisa dibilang memastikan ide sama dengan menanyakan kembali kesanggupan diri sendiri, sebab tidak ada usaha yang besar dan sukses dibangun dalam sekejap. Semua butuh usaha dan keyakinan. Jika kamu sudah merasa yakin dan sanggup menghadapi banyak kemungkinan yang terjadi dalam usahamu, kamu bisa memasuki langkah berikutnya. Langkah yang kedua, melakukan riset sebelum memulai usaha. Setelah kamu memiliki ide dan berhasil meyakinkan diri sendiri, cara memulai usaha kecil berikutnya adalah melakukan riset sebelum memulai usaha. Melakukan riset mulai dari barang-barang apa saja yang dibutuhkan oleh konsumen, mencari tahu siapa pesaing kamu, perhatikan harga barang melalui pertimbangan biaya yang dikeluarkan dan keuntungan yang didapat. Yang ketiga, belajar online. Yang keempat, terima segala masukan, mendengar adalah kunci dari sukses. Dengarkan saran dari senior bisnis dan dari siapapun yang mengerti persoalan bisnis. Dengan mendengarkan dan menerima masukan, kamu bisa memiliki pengetahuan baru dan mengembangkan kemampuan secara terperinci. Yang kelima, buatlah rencana usaha. Dasar dari sebuah usaha yang akan dijalankan adalah adanya perencanaan usaha atau sering disebut business plan. Orang yang memulai usaha baru seringkali mengalami kegagalan. Salah satu di antaranya disebabkan karena pada saat membuka usaha tidak menyusun perencanaan terlebih dahulu. Yang keenam, buatlah yang sederhana. Contohnya berbisnis online. Sebagai pemula dalam hal bisnis, mulailah dengan bisnis baru yang sederhana ketimbang langsung membuat bisnis besar yang akhirnya membuat produk mahal dan tidak diinginkan oleh banyak orang. Yang ketujuh, lakukan secara bertahap. Sebagai pengusaha baru, memerlukan waktu untuk dapat menghasilkan pendapatan tetap hingga usaha kamu berjalan dengan sendirinya secara stabil. Untuk memperoleh penghasilan tetap, dibutuhkan pengorbanan di tahap-tahap pertama. Setelah arus bisnis mulai tergambarkan, maka saat itulah kamu memiliki arus kas yang sehat. Yang terakhir, percaya diri terhadap bisnis yang telah dimulai. Cara memulai usaha dari kecil yang terakhir adalah dengan meyakinkan diri sendiri. Percaya diri dengan bisnis buatan kamu agar lebih meyakinkan konsumen untuk menggunakan produk yang kamu buat. Hilangkan rasa khawatir dalam diri kamu dan mulailah untuk membicarakan usaha yang telah kamu mulai di depan umum. Seperti kata pepatah, berpura-puralah sampai kamu berhasil. Persiapkan diri untuk menyebarluaskan dengan memasarkan usaha kamu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.